Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Bu Yanti sudah mendorong gerobak gado-gadonya ke pinggir jalan. Usianya 47 tahun. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi ia tetap memaksakan diri. Jalanan di Karawang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja. Suara motor bersahutan, dan debu tipis beterbangan setiap kali kendaraan melintas. Gerobak kayu miliknya tampak sederhana. Catnya mulai mengelupas, roda depannya sedikit miring, dan kain penutupnya sudah kusam. Tapi di sanalah harapan Bu Yanti setiap hari digantungkan. Ia membuka lapaknya di tempat yang sama seperti biasa, di bawah pohon rindang yang sedikit condong ke jalan. Dengan cekatan, ia mulai menyusun dagangannya. Sayuran rebus dimasukkan ke dalam wadah, tahu dan tempe dipotong rapi, lontong diiris pelan agar tidak hancur. Di sampingnya, cobek besar berisi bumbu kacang yang ia buat sendiri sejak subuh tadi, mengeluarkan aroma gurih yang menggoda. Namun, aroma itu tak selalu berarti keberuntungan. Gado-gado. Geda-geda, ucapnya pelan, nyaris seperti berbisik, tanpa tenaga. Beberapa orang lewat, tapi hanya sedikit yang melirik. Kebanyakan malah memilih membeli di tempat lain yang lebih ramai, atau sekadar berlalu begitu saja. Bu Yanti hanya bisa tersenyum tipis, meski di dalam hatinya terasa perih. Sudah hampir setengah hari ia berjualan, tapi baru 2 porsi yang terjual. Ia duduk di bangku kecil di belakang gerobaknya, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Tangannya menggenggam kain lap, tapi tak bergerak. Dalam benaknya, angka-angka terus berputar: biaya belanja bahan, uang listrik di rumah, dan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah mau berhenti. Kalau begini terus, sampai kapan? Gumamnya pelan. Beberapa hari terakhir memang terasa semakin berat. Harga bahan naik, tapi pembeli justru semakin sedikit. Kadang, ia terpaksa membawa pulang dagangan yang hampir utuh. Sayuran layu, lontong mengeras, dan bumbu kacang yang akhirnya terbuang sia-sia. Ia pernah mencoba pindah tempat, berharap lokasi baru membawa rezeki lebih baik. Tapi hasilnya tetap sama, bahkan terkadang lebih sepi. Siang mulai berganti sore, matahari perlahan turun, menyisakan cahaya jingga yang memantul di jalanan. Bu Yanti masih duduk di tempatnya, menunggu keajaiban kecil yang tak kunjung datang. Seorang ibu muda sempat mendekat, melihat-lihat gerobaknya, lalu pergi begitu saja tanpa membeli. Itu sudah cukup membuat hati Bu Yanti terasa semakin kosong. Saat akhirnya, ia mulai membereskan dagangannya. Napasnya terdengar berat. Ia menghitung uang hasil jualannya hari itu. Tidak sampai cukup untuk menutup modal. Tangannya sedikit gemetar. Buat makan besok saja belum tentu cukup. Bisiknya lirih. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun di atasnya bergesekan. Entah kenapa, suasana di sekitar terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal jalanan masih ramai. Bu Yanti menatap gerobaknya lama. Ada rasa lelah yang tidak hanya berasal dari tubuhnya, tapi juga dari hatinya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga selama bertahun-tahun. Bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan, berjualan sampai malam. Tapi hasilnya selalu saja seperti ini, cukup untuk bertahan, tapi tidak pernah cukup untuk hidup lebih baik. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar. Bu Yanti menarik napas panjang, lalu mendorong gerobaknya perlahan untuk pulang. Roda yang sedikit miring itu berdecit pelan, seolah ikut merasakan beban yang ia pikul. Langkahnya terasa berat di dalam hatinya. Mulai muncul satu perasaan yang selama ini ia coba hindari putus asa. Dan tanpa ia sadari, di titik itulah jalan hidupnya perlahan mulai berubah. Malam itu, suasana jalanan terasa berbeda dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala redup, sebagian bahkan berkedip seperti kelelahan. Bu Yanti mendorong gerobaknya pelan. Roda yang miring itu kembali mengeluarkan bunyi berdecit yang memecah kesunyian. Hari sudah gelap, dan jalan yang ia lewati mulai sepi. Hanya sesekali motor melintas dengan suara yang menggema panjang. Angin malam terasa dingin menusuk, membuat Bu Yanti merapatkan selendangnya. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena lelah, tapi juga karena pikirannya yang tak kunjung tenang. Uang hasil jualan hari itu masih terngiang di benaknya terlalu sedikit, terlalu jauh dari cukup. Ia melewati sebuah tikungan yang jarang dilalui orang pada malam hari. Di sisi jalan, terdapat pohon besar dengan akar yang menjulur keluar dari tanah. Tempat itu memang dikenal sepi, bahkan di siang hari sekalipun.
Saat ia melewati pohon itu, tiba-tiba, Sepi, Yabu, Wolannya, suara itu muncul begitu saja, membuat Bu Yanti tersentak kaget. Ia langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara. Di bawah pohon besar itu, berdiri seorang pria tua. Entah sejak kapan ia ada di sana. Pria itu mengenakan pakaian serba gelap, dengan sorban lusuh melilit di kepalanya. Wajahnya tampak tua, penuh keriput, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Bu Yanti menelan ludah. "Iya Pak," jawabnya pelan, mencoba tetap sopan meski jantungnya berdebar tidak nyaman. "Biasa saja." Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang aneh, seolah ia tahu lebih dari yang terlihat. "Biasa saja, atau memang tidak laku?" Tanyanya lagi Bu Yanti, terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuk tepat ke dalam hatinya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Jangan takut bilang jujur," lanjut pria itu sambil melangkah mendekat sedikit. "Saya bisa lihat dari wajah ibu. Capek, bukan capek biasa." Bu Yanti tanpa sadar mundur satu langkah. Ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya tidak nyaman. Namun, di sisi lain, kata-katanya terasa benar, terlalu benar. "Sudah lama jualan, tapi tetap saja sulit, ya," ujar pria itu lagi. Suaranya pelan, tapi jelas. "Bapak tahu dari mana?" tanya Bu Yanti. Suaranya mulai gemetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bu Yanti dalam diam, lalu tersenyum lagi. "Kalau saya bilang, saya bisa bantu ibu," katanya akhirnya. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat daun-daun di atas bergesekan keras. Suasana mendadak terasa lebih dingin. "Maksudnya, bantu bagaimana?" tanya Bu Yanti. Ragu, pria itu melangkah lebih dekat. Kini jaraknya hanya beberapa langkah dari gerobak. "Biar dagangan ibu laris. Setiap hari habis. Bahkan bisa sampai antre panjang," ucapnya tenang. Jantung Bu Yanti berdegup semakin kencang. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi. Sesuatu yang selama ini ia inginkan, tapi terasa mustahil. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Pria itu terkekeh kecil. "Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar tidak mungkin. Kalau ibu tahu caranya." Bu Yanti menatap pria itu dengan bingung, tapi juga penasaran. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya tanpa sadar. Pria itu kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar, namun justru terasa lebih menyeramkan. "Ibu pernah dengar tentang Gunung Kawi?" Nama itu membuat tubuh Bu Yanti sedikit merinding. Ia pernah mendengarnya, tempat yang sering dikaitkan dengan hal-hal gaib dan pesugihan. "Saya pernah dengar," jawabnya pelan. "Di sana banyak orang mencari jalan keluar dari kesulitan hidup," lanjut pria itu. "Dan banyak yang berhasil." Bu Yanti diam, pikirannya mulai berputar antara dan tergoda. "Tapi semua itu ada harganya," tambah pria itu. Suaranya kini lebih rendah. Kalimat itu membuat Bu Yanti menegang. "Harga?" ulangnya. Pria itu mengangguk pelan. Tidak ada rezeki instan tanpa imbalan. Tapi dibandingkan hidup susah seperti sekarang, ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata Bu Yanti. "Bukankah itu lebih baik?" Bu Yanti tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menggenggam erat pegangan gerobaknya. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Laris setiap hari, dagangan habis, hidup lebih mudah. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang perlahan merayap di dalam hatinya. "Saya tidak memaksa," kata pria itu sambil berbalik perlahan. "Tapi kalau ibu berubah pikiran, datanglah ke Gunung Kawi." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh sedikit. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Setelah itu, pria tua itu berjalan menjauh, perlahan menghilang. Dalam gelap, Bu Yanti masih berdiri di tempatnya, terpaku. Jalanan kembali sunyi. Hanya suara angin dan detak jantungnya yang terdengar. Ia menatap ke arah pria itu tadi berdiri. Tapi kini sudah tidak ada siapa-siapa, kosong seolah-olah. Pria itu tidak pernah ada. Bu Yanti menelan ludah, lalu buru-buru mendorong gerobaknya pulang. Namun pikirannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan jalan yang seharusnya tidak pernah ia pikirkan. Sejak pertemuan aneh malam itu, pikiran Bu Yanti tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangannya,
Bayangan pria tua di bawah pohon itu selalu muncul di benaknya. Kata-katanya terngiang jelas, seolah diolang-ulang tanpa henti. Dagangan ibu akan selalu laris, selalu habis. Awalnya Bu Yanti mencoba mengabaikannya. Ia tetap menjalani hari seperti biasa, memotong lontong, merebus sayur, mengulek bumbu kacang. Tapi kini, semua terasa berbeda. Setiap gerakan terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Justru semakin buruk. Dagangan semakin sepi. Bahkan pelanggan yang biasanya setia mulai jarang datang. Pernah suatu siang, ia duduk hampir 2 jam tanpa satupun pembeli. Angin hanya meniup pelan, membawa bau bumbu kacang yang terasa sia-sia. Saat itu, untuk pertama kalinya, air mata Bu Yanti jatuh. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya dari orang-orang yang lewat. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Malamnya, saat ia menghitung uang hasil jualan, jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli bahan keesokan hari. Ia terdiam lama. Rumahnya kecil dan sederhana, dindingnya mulai kusam, atapnya kadang bocor saat hujan. Di dalam kesunyian itu, Bu Yanti duduk sendirian, menatap uang di tangannya dengan mata kosong. Harus bagaimana lagi, bisiknya pelan. Dan di saat itulah, pikirannya kembali pada satu tempat. Gunung Kawi. Nama itu terasa berat, tapi juga seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Malam semakin larut. Bu Yanti masih terjaga. Ia bolak-balik di tempat tidurnya, tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan hidupnya yang terus sulit datang menghantui. Hingga akhirnya, menjelang pagi, ia membuat keputusan. Perjalanan ke Gunung Kawi bukanlah hal yang mudah. Bu Yanti harus menempuh perjalanan jauh, menggunakan kendaraan seadanya, dengan sisa uang yang ia miliki. Sepanjang perjalanan, hatinya tidak tenang. Ada rasa takut yang terus mengikuti, tapi juga harapan yang sulit ia lepaskan. Saat akhirnya ia tiba, suasana di sana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, lebih lembab. Pepohonan tinggi berdiri rapat, menciptakan bayangan gelap meski matahari masih ada. Beberapa orang terlihat berjalan dengan wajah serius, seolah membawa tujuan masing-masing. Bu Yanti menelan ludah, langkahnya terasa ragu. Namun, ia tetap berjalan, seolah ada sesuatu yang menariknya masuk lebih dalam. Ia mengikuti petunjuk yang ia dengar dari orang-orang. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang sunyi, tidak ramai, tapi terasa hidup dengan cara yang aneh. Di sana, ia melihat pria tua itu lagi, berdiri diam, seolah sudah menunggunya sejak lama. "Kamu datang juga," ucap pria itu pelan. Bu Yanti terdiam. Ia tidak terkejut lagi. Justru, ia merasa seolah semua ini memang sudah seharusnya terjadi. "Saya ingin hidup saya berubah," katanya lirih. Pria itu mengangguk pelan. "Semua orang yang datang ke sini punya keinginan yang sama." Ia kemudian memberi isyarat agar Bu Yanti mengikutinya. Mereka berjalan melewati jalan kecil, masuk ke area yang lebih sepi. Suasana semakin sunyi, bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar. Hingga akhirnya mereka berhenti. "Disinilah," kata pria itu. Bu Yanti menatap sekeliling. Tidak ada apa-apa yang terlihat istimewa. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pria itu menatapnya dalam. "Buat perjanjian." Satu kalimat sederhana, tapi terasa berat. "Dengan siapa?" Suara Bu Yanti hampir tidak terdengar. Pria itu tersenyum tipis. "Dengan yang bisa memberimu apa yang kamu inginkan." Angin tiba-tiba berhembus pelan. Daun-daun bergerak, menciptakan suara gesekan yang aneh. Pria itu mulai menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Setiap langkah, setiap yukapan, semua harus diikuti dengan tepat, tidak boleh salah. Bu Yanti mendengarkan dengan serius. Meski di dalam hatinya, rasa takut mulai membesar. "Kalau saya setuju, apa yang akan saya dapat?" tanya. "Daganganmu akan selalu laris," jawab pria itu tanpa ragu. "Setiap hari habis, orang-orang akan datang tanpa kamu panggil." Bu Yanti terdiam. Itulah yang ia inginkan. "Tapi," lanjut pria itu, "ada yang harus kamu berikan sebagai gantinya." Bu Yanti menegang. "APATSU." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bu Yanti dalam-dalam, seolah memastikan ia siap mendengar. "Sesuatu dari kehidupan di sekitarmu."
ucapnya pelan. Jantung Bu Yanti berdegup keras. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi juga tidak berani bertanya lebih jauh. Kalau kamu sudah setuju, tidak bisa dibatalkan, tambah pria itu. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Bu Yanti menunduk, pikirannya kacau. Antara dan keinginan untuk keluar dari hidup yang selama ini ia jalani. Beberapa saat berlalu dalam diam. Lalu ia mengangguk. Saya setuju. Pria itu tersenyum, dan saat itulah perjanjian yang tidak terlihat itu dimulai. Malam itu, ritual dilakukan. Tanpa saksi, hanya Bu Yanti, dan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dan sejak saat itu, hidup Bu Yanti tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu terasa berbeda sejak Bu Yanti membuka mata. Udara di dalam rumahnya lebih dingin dari biasanya. Meski matahari sudah mulai muncul dari balik atap-atap rumah tetangga, ia duduk perlahan di tepi ranjang, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ingatan tentang perjalanan jauh, tentang tempat sunyi, dan tentang perjanjian itu masih terasa samar, tapi nyata dadanya berdebar pelan. Sejenak, ia ragu, apakah semua itu hanya mimpi? Namun saat ia berdiri dan melangkah ke dapur, sesuatu membuatnya terdiam. Bahan-bahan dagangan yang ia siapkan semalam tampak berbeda. Sayuran terlihat lebih segar dari biasanya, warnanya lebih cerah. Bumbu kacang yang ia simpan di wadah tertutup mengeluarkan aroma yang lebih kuat, lebih gurih, lebih menggoda, bahkan sampai membuatnya sendiri menelan ludah. Padahal ia tidak merasa membuatnya berbeda. Bu Yanti mengerutkan kening. Aneh, gumamnya. Namun ia tidak terlalu lama memikirkannya. Seperti biasa, ia tetap menyiapkan dagangannya, memotong, menyusun, dan memasukkan semuanya ke dalam gerobak. Saat ia mendorong gerobaknya keluar rumah, langkahnya terasa sedikit lebih ringan. Entah karena apa, pagi itu, jalanan di tempat biasa ia berjualan mulai ramai. Bu Yanti menempati posisinya di bawah pohon yang sama. Ia menarik napas panjang sebelum mulai membuka lapak. Gado-gado, gado-gado, ucapnya seperti biasa. Namun belum lama ia duduk. Seorang pria tiba-tiba menghampiri. Bu, satu ya, katanya cepat. Bu Yanti sedikit terkejut. Biasanya, ia harus menunggu cukup lama sebelum ada pembeli pertama. Tapi kali ini, begitu cepat iya pak, jawabnya sambil mulai meracik. Belum selesai ia menyiapkan satu porsi. Seorang ibu-ibu datang. Saya 2 bu. Lalu seorang anak muda menyusul 3 bungkus. Bu Yanti mulai kewalahan. Tangannya bergerak cepat, mencampur sayuran, menuangkan bumbu kacang, menaburkan kerupuk. Ia bahkan hampir tidak sempat mengelap keringat di dahinya. Pembeli terus berdatangan, tidak berhenti. Beberapa di antara mereka bahkan rela menunggu, berdiri di depan gerobaknya dengan sabar. Padahal biasanya orang akan langsung pergi jika harus antre. Kini, antrean itu banner-banner ada, panjang. Bu Yanti menelan ludah di sela kesibukannya. Ini, kenapa? Bisiknya dalam hati. Salah satu pembeli tersenyum saat menerima pesanannya. Enak banget bu. Bumbunya beda ya? Bu Yanti hanya tersenyum canggung. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Siang itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dagangan Bu Yanti habis. Bukan sekadar berkurang, tapi benar-benar habis. Ia bahkan harus menolak beberapa pembeli terakhir karena tidak ada bahan lagi. Bu Yanti duduk lemas di bangku kecilnya. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena lelah saja, tapi juga karena tidak percaya. Uang di tangannya terasa lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Ia menatap gerobaknya yang kini kosong. Ada perasaan senang yang perlahan muncul. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ini terlalu cepat, terlalu mudah. Angin siang berhembus pelan, dan di antara suara kendaraan yang lewat, Bu Yanti seperti mendengar sesuatu. Sebuah bisikan halus. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Namun cukup jelas untuk membuatnya menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon dan jalanan yang tetap sibuk. Bu Yanti menggeleng pelan, mencoba menepis perasaan aneh itu. Mungkin cuma perasaan saja, gumamnya. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Setiap pagi, dagangannya selalu ramai, bahkan semakin ramai. Orang-orang datang tanpa henti. Ada yang dari jauh, ada yang mengaku hanya kebetulan lewat,
tapi langsung tertarik. Semua mengatakan hal yang sama, gado-gado Bu Yanti terasa sangat enak, lebih enak dari yang lain. Namun, di balik semua itu, keanehan mulai muncul. Suatu sore, seorang pembeli tiba-tiba terdiam. Saat menerima makanannya, ia menatap bumbu kacang di piringnya dengan ekspresi bingung. "Bu, ini," katanya pelan. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Yanti. Pria itu ragu sejenak. "Saya tadi seperti mencium bau aneh." Bu Yanti langsung menegang. "Bau apa?" tanyanya cepat. Pria itu menggeleng. "Tidak tahu. Mungkin saya salah," katanya lalu pergi. Namun sejak saat itu, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Malam harinya, saat Bu Yanti membersihkan gerobaknya, ia kembali mencium aroma itu. Samar, tipis, seperti bau amis yang tercampur dengan bumbu kacang. Ia berhenti sejenak, hidungnya mengendus pelan, bau itu hilang secepat ia datang. Bu Yanti menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia mulai teringat sesuatu tentang perjanjian itu, tentang harga yang harus dibayar. Angin malam kembali berhembus, lebih dingin dari biasanya. Dan di balik kesuksesan yang kini ia rasakan, sesuatu perlahan mulai bergerak, menunggu, menagih. Namun Bu Yanti belum sepenuhnya menyadarinya. Hari-hari Bu Yanti kini berubah drastis. Setiap pagi, bahkan sebelum ia benar-benar siap membuka lapak, sudah ada orang yang menunggu di dekat gerobaknya. Mereka berdiri dengan sabar, seolah takut kehabisan. Beberapa bahkan datang lebih awal hanya untuk memastikan mendapat bagian. Pemandangan yang dulu hanya ada dalam angan, kini menjadi kenyataan. Uang mulai mengalir deras. Bu Yanti tidak lagi khawatir soal belanja bahan. Bahkan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa menyisihkan uang lebih. Namun, di balik semua itu, rasa tenang yang seharusnya ia rasakan justru tidak pernah benar-benar datang. Suatu pagi, ketika ia sedang sibuk melayani pembeli, seorang ibu tua datang dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang kurang tidur. "Ibu, satu ya," katanya lirih. Bu Yanti mengangguk sambil tetap meracik pesanan lain. Namun entah kenapa, ia merasa ada yang aneh dengan ibu itu. Tatapannya kosong, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. Saat menerima gado-gado, ibu itu tersenyum tipis. "Enak sekali baunya," bisiknya. Nada suaranya membuat bulu kuduk Bu Yanti meremang. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, ibu itu sudah berjalan pergi. Siang harinya, kabar itu datang. Salah satu pelanggan yang tadi pagi membeli, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Orang-orang mulai membicarakannya. Katanya tiba-tiba saja sesak napas. Padahal pagi tadi masih kelihatan sehat, baru beli gedo-gedo juga tadi. Bu Yanti yang mendengar itu langsung terdiam. Tangannya berhenti di atas cobek, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, itu hanya kebetulan. Namun entah kenapa, bayangan ibu tua itu terus muncul di pikirannya. Senyumnya, suaranya, dan cara ia berkata, enak sekali baunya. Malamnya, Bu Yanti tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas ranjang, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah ibu tua itu muncul lagi. Dan kemudian mimpi itu datang. Dalam mimpinya, Bu Yanti berdiri di tempat yang gelap. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya kabut tipis yang bergerak perlahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Sudah kami ambil. Setu, suara itu berat, dalam, dan terasa sangat dekat. Bu Yanti mencoba menoleh, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Janji harus ditepati. Suara itu kembali terdengar. Lalu dari dalam kabut, muncul sosok tinggi berbayang hitam. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya menyala redup. Bu Yanti ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ini baru awal. Sosok itu menghilang perlahan, dan Bu Yanti terbangun. Napasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia langsung duduk, memegangi dadanya yang terasa sesak itu. Ku memimpi, bisiknya berulang-ulang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar mimpi biasa. Keesokan harinya, Bu Yanti tetap berjualan seperti biasa. Dan seperti biasa, pembeli tetap ramai. Tidak ada yang berubah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun saat ia melayani seorang pelanggan, tiba-tiba ia melihat sesuatu.
Di balik kerumunan orang, ada bayangan hitam berdiri diam, tinggi, tidak bergerak. Mengawasi, Bu Yanti tertegun. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu hilang. "Bu, pesanan saya." Suara seorang pembeli membuyarkan lamunannya. Iya, jawabnya gugup. Tangannya kembali bekerja, tapi pikirannya tidak lagi fokus. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Ada pelanggan yang tiba-tiba merasa pusing setelah makan. Ada yang mengaku mencium bau amis, meski hanya sesaat. Bahkan ada yang mengatakan melihat sesuatu bergerak di dekat gerobak Bu Yanti saat malam hari. Namun yang paling membuatnya takut adalah mimpi itu. Karena mimpi itu terus berulang, dan setiap kali datang, suara itu selalu mengatakan hal yang sama, bahwa yang diambil akan terus bertambah. Suatu malam, saat Bu Yanti sedang duduk sendiri di rumahnya, ia menatap uang hasil jualannya. Jumlahnya semakin banyak, namun entah kenapa, uang itu kini terasa dingin, tidak membawa rasa senang seperti yang ia bayangkan dulu. Ia teringat kembali kata-kata pria tua itu, ada harga yang harus dibayar. Bu Yanti menggenggam uang itu erat, tangannya gemetar. "Kalau begini, sampai kapan?" bisiknya pelan di luar ramah. Angin malam berhembus kencang, dan di antara suara itu, seolah ada bisikan yang ikut terbawa. Pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat Bu Yanti menutup telinganya. Karena kini, ia mulai menyadari, kesuksesan yang ia dapatkan bukan datang tanpa konsekuensi, dan tumbal pertama telah diambil. Sejak kejadian itu, suasana di sekitar warung gerobak Bu Yanti tidak pernah benar-benar sama. Meski pembeli tetap berdatangan tanpa henti, bisik-bisik mulai menyebar di antara warga. Kabar tentang kematian mendadak salah satu pelanggan perlahan berubah menjadi cerita yang dibumbui ketakutan. Katanya habis makan di situ, jangan-jangan ada yang aneh. Tapi kok tetap ramai? Ya, aneh memang. Semakin banyak orang yang curiga, justru semakin banyak pula yang datang membeli. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka. Di antara warga itu, ada seorang pria bernama Pak Rudi, tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat Bu Yanti biasa mangkal. Pak Rudi dikenal sebagai orang yang cukup peka terhadap hal-hal ganjil. Ia bukan orang yang mudah percaya cerita aneh, tapi juga tidak pernah mengabaikan sesuatu yang terasa tidak wajar. Dan sejak beberapa hari terakhir, ia memperhatikan satu hal. Setiap kali melewati gerobak Bu Yanti di malam hari, ia selalu merasa merinding, bukan karena gelap, bukan karena sepi, tapi karena ada sensasi seperti sedang diawasi. Suatu malam, rasa penasarannya akhirnya memuncak. Pak Rudi sengaja berjalan melewati tempat Bu Yanti berjualan. Saat suasana sudah cukup sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Gerobak itu masih ada di sana tercutap kain, tapi entah kenapa, terlihat berbeda. Pak Rudi berhenti beberapa langkah dari situ. Matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Di samping gerobak, ada bayangan hitam, bentuknya samar, seperti kabut yang berdiri tegak. Tidak jelas wajahnya, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Rudi menelan ludah. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu masih ada, bahkan kini seperti bergerak sedikit, mundur, lalu menghilang. Pak Rudi langsung mundur cepat. Ini tidak beres, gumamnya. Keesokan harinya, Pak Rudi mulai mencari tahu. Ia bertanya kepada beberapa warga, mengumpulkan cerita-cerita kecil yang sebelumnya hanya dianggap kebetulan, tentang pelanggan yang meninggal, tentang bau aneh, tentang orang-orang yang merasa pusing setelah makan. Semua mulai membentuk satu pola, dan pola itu mengarah ke satu hal, pesugihan. Namun Pak Rudi belum puas, ia ingin bukti. Beberapa hari kemudian, ia mengikuti Bu Yanti secara diam-diam. Saat sore menjelang malam, setelah dagangannya habis, seperti biasa, Bu Yanti mendorong gerobaknya pulang. Langkahnya terlihat terburu-buru, seolah ingin segera sampai. Pak Rudi menjaga jarak, berjalan pelan agar tidak ketahuan. Namun yang membuatnya heran, Bu Yanti tidak langsung pulang. Ia justru berbelok ke jalan yang jarang dilalui orang. Jalan yang sama, tempat pohon besar itu berdiri. Pak Rudi semakin waspada. Ia bersembunyi di balik bayangan, memperhatikan dari jauh.
Bu Yanti berhenti di bawah pohon itu. Dan beberapa saat kemudian, seseorang muncul dari kegelapan. Seorang pria tua. Pak Rudi menyipitkan mata. Ia tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi sosok itu terasa tidak biasa. Mereka berbicara. Tidak terdengar jelas, tapi terlihat serius. Lalu pria tua itu mengangkat tangannya perlahan. Dan saat itulah Pak Rudi melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di sekitar mereka muncul bayangan-bayangan hitam, lebih dari satu, bergerak pelan, mengelilingi Bu Yanti. Pak Rudi menutup mulutnya, menahan napas. Jantungnya berdetak keras, ingin lari. Tapi kakinya terasa berat. Bayangan-bayangan itu semakin jelas. Seolah-olah hidup. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya akhirnya berlalu. Dan tiba-tiba, semuanya hilang. Pria tua itu lenyap, bayangan itu menghilang. Dan Bu Yanti berdiri sendirian, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Rudi langsung mundur perlahan, lalu berbalik, dan berjalan cepat menjauh. Napasnya tidak teratur, pikirannya kacau. Ini bukan hal biasa, bisiknya. Malam itu, Pak Rudi tidak bisa tidur. Apa yang ia lihat terlalu jelas untuk diabaikan. Dan kini, ia yakin Bu Yanti tidak sekadar berjualan. Ia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Pak Rudi menceritakan apa yang ia lihat kepada beberapa warga. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Tapi setelah dihubungkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, rasa takut mulai tumbuh. Warga mulai menjauh. Tidak ada lagi yang berani mendekati gerobak itu. Setidaknya, mereka yang tahu cerita tersebut. Namun anehnya, keramaian tetap ada. Orang-orang dari luar daerah justru semakin banyak yang datang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Atau mungkin tidak peduli, gerobak Bu Yanti tetap dipenuhi antrean. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil. Mereka, Bu Yanti sendiri mulai merasakan perubahan. Tatapan orang-orang di sekitarnya berbeda. Lebih dingin, lebih penuh curiga. Ia juga mulai mendengar bisik-bisik itu. Tentang dirinya, tentang dagangannya, tentang sesuatu yang ia lakukan. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah kehadiran itu. Kini, ia tidak hanya merasakannya saat malam, tapi juga di siang hari. Di tengah keramaian, di sela-sela pembeli, selalu ada bayangan yang berdiri. Diam, mengawasi, menunggu. Suatu sore, saat ia sedang melayani pembeli, tiba-tiba ia mendengar suara itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Waktunya akan datang lagi. Tangan Bu Yanti langsung berhenti. Sendok di tangannya jatuh ke tanah. Pembeli di depannya heran. "Bu, kenapa?" Bu Yanti tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke satu arah, ke tempat di mana ia melihat sosok itu berdiri. Lebih dekat, lebih jelas, dan kali ini seolah tersenyum. Rahasia itu kini mulai terbuka. Bukan hanya bagi Bu Yanti, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dan bersamaan dengan itu, ketakutan yang lebih besar mulai tumbuh. Karena semua orang mulai menyadari satu hal, apa yang terjadi belum akan berhenti. Hari itu, langit Karawang tampak mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah, membuat suasana terasa berat dan muram. Namun seperti biasa, gerobak gado-gado Bu Yanti tetap dipenuhi pembeli. Antrean mengular, bahkan lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang datang tanpa ragu. Wajah mereka terlihat biasa saja. Bahkan ada yang tersenyum, bercanda, dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Cerita-cerita yang beredar di warga tidak pernah sampai ke telinga mereka. Namun bagi Bu Yanti, semuanya terasa berbeda. Hari itu, tangannya gemetar lebih dari biasanya. Setiap kali ia meracik gado-gado, bayangan hitam itu selalu muncul di sudut matanya. Berdiri diam, mengawasi, lebih dekat, dan suara itu kini tidak lagi hanya terdengar saat malam. Sudah waktunya bisikan itu muncul di sela-sela keramaian. Bu Yanti menahan napas. Ia mencoba mengabaikannya, terus melayani pembeli, terus tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatinya tahu, hari itu sesuatu akan terjadi. Sore menjelang malam, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu semakin deras. Satu persatu pembeli mulai pergi.
hingga akhirnya gerobak itu kembali sepi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Yanti duduk sendirian. Hujan membasahi jalan, menciptakan suara yang berulang-ulang, seperti detakan waktu yang semakin mendekat pada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bu Yanti menatap gerobaknya, kosong, seperti biasa. Namun hari itu, tidak ada rasa lega. Yang ada hanya kit. Tiba-tiba, sudah saatnya, Bu. Suara itu terdengar jelas, bukan di dalam kepala, tapi di belakangnya. Bu Yanti langsung menoleh. Di sana, berdiri pria tua itu, basah oleh hujan, tapi wajahnya tetap tenang, matanya tajam, seperti pertama kali mereka bertemu. Bu Yanti berdiri perlahan. Saya sudah menjalani semuanya. Suaranya bergetar. Dagangan saya laris, selalu habis. Pria itu mengangguk pelan. Dan lalu, kenapa masih ada lagi? Tanya Bu Yanti, hampir menangis. Saya sudah cukup. Saya tidak mau lagi. Pria itu tersenyum tipis. Saat kamu membuat perjanjian, kamu tidak pernah bertanya kapan itu akan berakhir. Kalimat itu membuat tubuh Bu Yanti melemas. Tidak ada akhir sebelum semuanya lunas. Lanjutnya, hujan semakin deras. Angin bertiup kencang, membuat kain penutup gerobak berkibar liar. Waktunya tumbal berikutnya. Bu Yanti menggeleng keras. Tidak, saya tidak mau. Untuk pertama kalinya, ia berani menolak. Namun, saat itu juga, suasana berubah. Udara terasa jauh lebih dingin. Di sekitar mereka, bayangan-bayangan hitam mulai muncul. 1, 2, lalu banyak. Mengelilingi Bu Yanti, matanya membesar. Ia mundur perlahan, tapi tidak ada tempat untuk lari. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Suara pria tua itu kini terdengar lebih dalam. Lebih seperti bukan suara manusia lagi. Kalau bukan orang lain. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Bu Yanti. Maka, kamu sendiri. Jantung Bu Yanti serasa berhenti. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat semua hari-hari sulitnya, keputusan yang ia ambil, dan semua yang telah terjadi sejak itu. Saya salah, bisiknya. Namun semuanya sudah terlambat. Keesokan paginya, hujan telah berhenti. Langit kembali cerah. Namun ada yang berbeda di pinggir jalan itu. Gerobak gado-gado Bu Yanti masih berdiri. Seperti biasa, rapi, lengkap. Namun tidak ada Bu Yanti. Beberapa warga yang lewat mulai menyadari keanehan itu. Bu Yanti mana? Biasanya sudah buka dari pagi. Kenapa gerobaknya ditinggal? Tak lama, kabar pun menyebar. Bu Yanti menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Rumahnya kosong. Tidak ada tanda-tanda ia pergi. Ia lenyap begitu saja. Namun, yang paling aneh, gerobak itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang mengaku masih melihatnya di tempat yang sama, terutama saat senja menjelang malam. Kadang, terlihat seperti ada seseorang di belakangnya. Seorang wanita menyajikan gado-gado dengan gerakan pelan. Namun, saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Hanya gerobak kosong dan aroma bumbu kacang yang kini bercampur dengan bau amis yang tipis. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Warga memilih menjauh, menghindari tempat itu. Namun tetap saja, kadang ada orang luar yang datang tanpa tahu apa-apa. Mereka berhenti melihat gerobak itu dan tanpa sadar mencek di antara suara angin sore. Kadang terdengar bisikan pelan, gedaget, suara yang lirih, memanggil, menunggu, karena perjanjian itu belum benar-benar berakhir.